Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Atul Jamah dengan NIM 210104030099 dari kelas 21C jurusan Manajemen Dakwah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer yang diberikan oleh Bapak Surya Eka Priyatna, SPD MCS. Nah, tema yang saya ambil yaitu adalah tentang Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Masjid Raya Sabilal Muhtadin adalah sebuah masjid besar yang berada di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Tepatnya berada di Jalan Sudirman nomor 1, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Di dalam kompleks ini juga terdapat kantor Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan. Masjid ini dibangun di tepi barat Sungai Martapura. Masjid Raya Sabilal Muhtadin mulai dibangun pada tanggal 10 November 1974 hingga Oktober 1979. Sebagaimana layaknya sebagai kegiatan Islam, Masjid Raya Sabilal Muhtadin juga dilengkapi dengan keberadaan lembaga pendidikan Islam yang mengasuh aktivitas pendidikan dari tingkat TK sampai dengan SMU dan SMK yang banyak menjadi perhatian warga. Di samping itu juga dilengkapi dengan perpustakaan umum, radio dakwah Sabilal Muhtadin, koperasi karyawan, sarana olahraga, serta SPBU, taman, gedung sekretariat yang bisa digunakan untuk acara resepsi pernikahan ataupun acara lainnya. Dan sekarang ini juga terdapat sebuah bangunan baru, yaitu sebuah tempat perbelanjaan atau yang dikenal dengan Sabilal Mart. Sabilal Muhtadin. Nama pilihan untuk Masjid Raya Kota Banjarmasin ini diambil dari nama kitab fikih Sabilal Muhtadin karangan ulama besar almarhum Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang selama hidupnya memperdalam dan mengembangkan agama Islam di Kesultanan Banjar atau Kalimantan Selatan. Ulama besar ini tidak hanya dikenal di seluruh Nusantara, akan tetapi dikenal dan dihormati melalui batas negerinya sampai ke Malaka, Filipina, Bombay, Mekah, Madinah, Istanbul, dan Mesir. Beliau adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan yang selama 35 tahun menimba ilmu agama Islam di Mekah, dan sekembalinya ke kampung halaman, hal pertama yang dikerjakannya ialah membuka tempat pengajian semacam pesantren bernama Dalam Pagar, yang kemudian menjadi sebuah kampung yang ramai sebagai tempat menuntut ilmu agama Islam. Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini dibangun di atas tanah yang luasnya 100.000 meter persegi. Letaknya di tengah-tengah kota Banjarmasin yang sebelumnya adalah sebuah kompleks asrama tentara Tatas. Pada waktu zaman kolonialisme Belanda, tempat ini dikenal dengan Front Tatas atau Benteng Tatas. Bangunan masjid terbagi atas bangunan utama dan menara. Bangunan utama luasnya 5.250 meter persegi, yaitu ruang tempat ibadah 3.250 meter persegi, ruang bagian dalam yang sebagian berlantai 2 luasnya 2.000 meter persegi. Menara masjid terdiri atas satu menara besar yang tingginya 45 meter dan 4 menara kecil yang tingginya masing-masing 21 meter. Pada bagian atas bangunan utama terdapat kubah besar dengan garis tengah 38 meter yang terbuat dari bahan aluminium set color berwarna emas yang ditopang oleh susunan kerangka baja, dan kubah menara kecil garis tengahnya 5 dan 6 meter. Kemudian seperti biasanya yang terdapat pada setiap masjid raya, maka pada Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini juga kita dapati hiasan kaligrafi bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dan Asmaul Husna, yaitu 99 nama untuk keagungan Tuhan serta nama-nama 4 khalifah utama dalam Islam. Kaligrafi ini kemudian dirangkai dan dipadu dengan unsur-unsur ragam hias motif tumbuhan-tumbuhan, yaitu sebagai tradisi seni hias pada bangunan-bangunan masjid seluruh dunia. Kaligrafi ini dibentuk dari bahan tembaga yang dihitamkan dengan pemilihan bentuk tulisan Arab yang ditangani secara cermat dan tepat. Maksudnya tentu tiada lain adalah upaya menampilkan bobot atau makna yang tersirat dari ayat-ayat suci itu sendiri. Demikian juga pada pintu, karawang, dan railing keseluruhannya dibuat dari bahan tembaga dengan bentuk relief berdasarkan seni ragam hias yang banyak terdapat di daerah Kalimantan. Dinding serta lantai bangunan, menara, dan turap plaza juga sebagian dari kolam keseluruhannya berlapiskan marmer. Ruang tempat mengambil air wudhu, dinding dan lantainya dilapis dengan porselin, sedangkan untuk plaza keseluruhannya dilapis dengan keramik.
Seluruh bangunan Masjid Raya ini dengan luas seperti yang sudah disebutkan tadi, pada bagian dalam dan halaman bangunan dapat menampung jemaah sebanyak 15.000 orang, yaitu 7.500 pada bagian dalam dan 7.500 pada bagian halaman bangunan. Wawasan estetis pada bangunan Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin ini dilakukan dalam 3 pokok pijakan, yaitu yang pertama, sesuatu yang dapat memberikan dan menimbulkan rasa keagamaan yang lebih dalam. Yang kedua, ornamen dekoratif yang selaras dan fungsional sesuai dengan arsitektur masjid. Dan yang ketiga, sebagai ciri khas atau identitas yang menunjukkan kekayaan kebudayaan lingkungan Kalimantan. Desain keseluruhan bangunan masjid dengan kubah besar, tiang-tiang kokoh dan tegap, serta dinding tebal dan padat yang keseluruhannya dibalut oleh kurang lebih 14.830 meter persegi seakan memberikan suasana berat, kokoh dan kadang-kadang terasa menekan. Kesan ini timbul balik dari eksteriornya maupun interiornya. Keseluruhan keadaan bangunan masjid seperti disebutkan di atas tadi menjadi pertimbangan dalam memperhitungkan pembuatan elemen estetik yang akan ditempatkan dalam ruang dalam dan luar bangunan masjid itu. Penetapan desain Karawang untuk pintu utama, pintu samping, dan dinding adalah upaya untuk memberikan keseimbangan antara rasa berat yang ditimbulkan fisik bangunan dan rasa ringan yang ditimbulkan oleh sifat tembus pandang dari ornamen Karawang tersebut. Lampu hias yang terdiri dari 17 buah unit gantungan dengan ribuan bola kaca tersusun dalam lingkaran bergaris setengah 9 meter menimbulkan rasa ringan yang ditempatkan sebagai kontras terhadap fisik bangunan itu sendiri. Selanjutnya ada kegiatan dakwah Islamiyah Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin, Kota Banjarmasin. Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin merupakan sebuah masjid yang menjadi landmark Banjarmasin sebagai wujud dari kemajuan penyebaran Islam di Kota Banjarmasin khususnya, serta Kalimantan Selatan pada umumnya. Sebagai simbol keagamaan di Banjarmasin, Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin menjadi pusat peribadatan kegiatan dakwah Islamiyah seperti kegiatan dakwah Islamiyah peringatan hari besar dan lomba-lomba Islami serta wadah pendidikan Islam di Banjarmasin. Masjid mempunyai fungsi yang lebih luas dari itu, seperti yang tergambar pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Masjid dijadikan satu-satunya tempat aktivitas umat Islam. Rasulullah membina para sahabat yang menjadi kader tangguh terbaik umat Islam generasi awal untuk memimpin, mewarisi dan memelihara ajaran-ajaran agama dan peradaban Islam yang berawal dari masjid. Keberadaan masjid yang disebut rumah Allah selain melambangkan eksistensi umat Islam juga sebagai lambang kesatuan pengabdian dan ketaatan manusia kepada Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, bentuk kegiatan dakwah Islamiyah pada Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin, Kota Banjarmasin. Kegiatan dakwah Islamiyah atau pengajian rutin di Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin dilaksanakan hampir setiap malam sesudah sholat maghrib berjamaah dan pada pagi hari Sabtu. Pengajian tersebut dilaksanakan sebagai berikut. Senin ba'da maghrib dengan penceramah Tuan Guru Dr. Andos Haji Tabrani Basri dengan kitab Sabil Al-Muhtadin. Selasa ba'da maghrib dengan penceramah Tuan Guru Haji Ahmad Supian, kitab Naishuyhud Diniyah. Rabu ba'da maghrib dengan penceramah Tuan Guru Haji Ahmad Mubarak. Kamis ba'da maghrib dengan penceramah Ustadz Haji Ilham Humaidi dengan kitab Hadis Arba'in Nawawi. Jumat ba'da maghrib dengan penceramah Tuan Guru Haji Muhammad Rashid Rida dengan kitab Risalatul Mu'awwanah. Sabtu pagi khusus wanita dengan penceramah Tuan Guru Haji Zainuddin Rais. Sabtu ba'da maghrib dengan penceramah Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani. Badan Pengelola Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin melaksanakan majelis taklim di masjid ini guna memfasilitasi kebutuhan masyarakat Banjarmasin terhadap ilmu keislaman, karena majelis taklim merupakan salah satu bentuk dakwah secara langsung yang lebih menggunakan komunikasi dalam penyampaiannya. Nah, berikut ini ada beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan tema yang saya ambil tadi, yaitu tentang Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin. Yang pertama, ayat Al-Quran tentang bersedekah dan membangun masjid yang terdapat pada Quran Surah At-Taubah, Surah ke-9 ayat 18, yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesuai penjelasan dari Imam Ibnul Jauzi pada kitab Zadul Masir,
Yang dimaksud memakmurkan masjid pada ayat ini adalah orang-orang yang selalu mendatangi masjid dan berdiam di dalamnya dalam rangka beribadah, serta orang-orang yang membangun dan memperbaiki masjid. Yang kedua, ayat Al-Quran tentang dakwah yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 104, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 104. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis tersebut menjadi landasan kewajiban setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, untuk berdakwah. Tidak ada alasan untuk tidak menunaikan kewajiban dakwah. Hal ini tampak dari perintah untuk menyampaikan dakwah meskipun satu ayat. Berdakwah bukan kewajiban yang diperintahkan oleh para ulama, kiai, atau oleh siapapun, akan tetapi merupakan perintah dari Allah dan utusannya Muhammad secara langsung kepada setiap individu muslim. Di surah lain, Allah pun berfirman, "Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah." Quran Surah Luqman, surah ke-31 ayat 17. Orang-orang yang istiqomah menunaikan kewajiban dakwah disebut sebagai khairu ummah atau umat terbaik, sebagaimana firman Allah, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 110. Yang ketiga, ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu yang terdapat pada surah At-Taubah ayat 122, yang artinya, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya." Selanjutnya, hadis tentang menuntut ilmu. "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim", yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas tentunya sudah tidak asing di benak kita bahwa kewajiban menuntut ilmu itu diperuntukkan bagi setiap orang Islam. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.